Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil liqa ilaihi syamad, amma ba'du. Selamat malam ibu-ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Nggih. Nyuwun pangapunten nggih ngganggu wekdalipun saderengipun nglajengaken anggenipun ngaos. Kula ing mriki badhe sekedar sharing. Naming saderengipun nyuwun izin kula menggunakan bahasa campuran. Bahasa Indonesia mboten ateges teknik kemayu. Napa pripun ngaten nggih? Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, perkenalkan nama saya Eka Nur Aisyah dari program studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta yang saat ini sedang melaksanakan kuliah kerja nyata. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk sedikit berbagi apa yang telah kami pelajari di kampus mengenai hukum keluarga Islam. Untuk malam ini insya Allah kita membicarakan tentang harta bersama. Sampun nate mireng harta bersama niku menapa ibu-ibu? Nggih, gono gini nggih. Nggih. Gono gini yang lebih kita kenal. Seperti itu. Apakah dalam fikih itu ada aturan mengenai harta gono gini sepengetahuan ibu-ibu? Mungkin ada. Nggih. Dalam Al-Qur'an apa pripun wonten mboten? Dereng tawa. Mboten wonten nggih, Bu. Jadi harta bersama menika merupakan hukum khas Indonesia. Termasuk fikih yang mana fikih itu adalah perkara yang ijtihadiyah, nggih toh? Jadi di Indonesia ini dalam hukum keluarga kita mempunyai dua sumber yang dijadikan dasar. Yaitu yang pertama Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 kemarin. Kemudian yang kedua adalah kompilasi hukum Islam atau KHI yang pemberlakuannya diinstruksikan Presiden pada tahun 1991. Jadi KHI dan Undang-Undang Perkawinan menika adalah bisa disebut dengan dalam tanda kutip fikih Indonesia. Karena perkara-perkara hukum keluarga yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis itu sudah disesuaikan dengan kondisi sosiokultural dan realitas sosial yang ada di Indonesia oleh para ulama kita terdahulu. Jadi bisa disebut hukum fikih khusus yang ada di Indonesia. Nah, di sana ada satu pembahasan yang juga tidak ditemui dalam Al-Qur'an maupun hadis, yaitu mengenai harta bersama atau gono gini. Jadi ada dasarnya, Bu. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35. Di sana disebutkan bahwa yang pertama, harta yang diperoleh selama perkawinan itu yang menjadi harta bersama. Kemudian yang kedua, ada harta bawaan masing-masing. Baik harta tersebut diperoleh sebelum si suami dan istri tersebut menikah maupun dalam pernikahan mereka. Jadi gampangannya, misalnya Ibu A sebelum pernikahan itu sudah dalam tanda kutip disangoni ya kalih tiyang sepahipun, misalnya disangoni motor, disangoni tanah seperti itu. Nah, itu adalah harta bawaan si ibu itu. Dan dia itu menjadi hak mutlak sebagai seorang istri. Si suaminya tidak berhak atas harta tersebut. Demikian juga pada suaminya. Nah, harta yang diperoleh bersama-sama selama dalam perkawinan, baik itu yang diusahakan oleh si suami saja atau si istri saja atau kedua-duanya, yang di atas namakan si suami atau di atas namakan istri, itu yang menjadi
harta bersama. Seperti itu. Di dalam kompilasi hukum Islam lebih dirincikan lagi mengenai jenis harta dalam perkawinan, yaitu dari pasal 85 sampai 97 ada 5 jenis nggih Bu. Kalau dirincikan, harta dalam perkawinan itu ada 5 jenis. Yang pertama harta bawaan suami tadi. Yang kedua harta bawaan istri, entah itu yang dibawa sebelum pernikahan maupun yang didapat selama masa pernikahan. Baik itu dari warisan, dari hibah ataupun hadiah. Mungkin pas ibu-ibu milenial, generasi milenial di zaman milenial ikut giveaway nopo kok amsal nopo nggih duit 50 juta. Nah, niku haknya si ibu tadi diperoleh oleh dia sendiri, dia berhak atas itu sendiri, dia sendiri yang berhak. Kalaupun tidak diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Misalnya apapun nanti yang kita peroleh sama pernikahan maka itu menjadi hak kita berdua, seperti itu. Misalnya ada perjanjian perkawinan seperti itu, ya itu berarti menjadi harta bersama. Kemudian yang ketiga adalah harta bersama suami istri. Yang keempat, harta hasil dari hadiah, hibah, waris dan sedekah milik suami. Kemudian yang kelima, harta hasil hadiah, hibah, waris dan sedekah milik istri, seperti itu. Nah, menawi utang menika dados harta bersama apa mboten? Nggih, sak bareng-bareng ya. Tanggung jawabnya bareng-bareng. Nah, niku pada dasarnya kan prinsipnya harta dalam perkawinan itu tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri yang bawaan tadi, selain yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Terus untuk harta bawaan tadi, jika seseorang itu salah satu nih mau berbuat hukum atas harta itu harus dengan seizin yang punya. Misalnya jadi nih misalnya mau napa nggih? Rehab rumah. Kayak mbok motornya didol wae Pak, kayak nganu singgo genepi. Nah, itu harus seizin dengan suaminya tadi jika itu harta bawaan. Nah, hutang itu dibedakan lagi. Kalau hutangnya untuk keperluan pribadi, misalnya pribadi suami, maka yang pertama yang harus digunakan untuk pelunasan harta bawaan suami. Baru misalnya mboten cekap harta bersama. Nah, delalah kok harta bersama nggih mboten cekap, baru ke harta bawaan istri. Nggih, soalnya napa? Nggih tanggung jawabnya sinten dalam keluarga niku? Perkara nafkah kehidupan. Nah, niku prinsipnya di situ. Termasuk juga nanti misalnya terjadi perceraian atau kematian. Prinsipnya adalah harta bersama itu 50-50. Tetapi ada pengecualian dalam kondisi tertentu. Nggih, misalnya sekarang ini kan banyak nggih Bu, yang jadi tulang punggung niku justru yang perempuan. Sedangkan si suaminya mungkin yang jadi bapak rumah tangga, seperti itu. Nah, ya. Nah, ini juga sudah ada jurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung. Di sana itu ada kasus 11 tahun tidak dinafkahi si istri tadi. Nah, ketika bercerai, apakah 50% hakim memutuskannya? Nggih, mboten adil gitu. Kesenangan sik lanang gitu. Nah, itu nanti ada pertimbangan sendiri dari hakim ketika kondisinya itu tidak ideal. Maksudnya di sini adalah si suami tidak bertanggung jawab seperti layaknya suami, dan sebaliknya si istri lah yang lebih memegang roda kehidupan rumah tangganya. Nah, dalam pasal 97 KHI sudah ada ketentuannya. Memang pada prinsipnya itu janda atau duda yang bercerai maka masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama. Kemudian dalam pasal lain itu jika terjadi kematian maka separuh harta bersama tadi menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama. Nah, pas bagi waris pripun seperti itu?
Nggih, tadi yang pertama adalah misalnya nggih pasang suami istri salah satu meninggal. Yang pertama adalah dibagi dulu harta bersamanya. Dibagi dalam prinsip dasarnya 50% 50%. Gitu. Berarti yang 50% milik si yang meninggal tadilah yang menjadi harta warisan. Dan salah satu pasangannya yang hidup lebih lama tadi juga berhak atas yang 50% sebagai harta warisan tadi. Baru kemudian dibagi-bagi ke ahli warisnya. Mantan pertanyaan mboten Bu Ibu? Sampai di sini dulu. Bakal meninggal. Bakal meninggal. Nek gak ada lare. Pripun? Bakal meninggal. Istri napa anak ngoten lho maksudnya. Oh. Mbah Dar meninggal gitu. Meninggalkan satu orang istri dan 2 orang anak. Nah, niku pertama kali prinsipnya miliknya almarhum Mbah Dar kakung 50%, Mbah Dar putri 50%. Misalnya kok ndelalah putrane kok mboten beradab gitu, ibuke isih urip kok njaluk warisan. Nggih, yang 50% sebagai harta bersama jatahnya si Mbah kakung tadi yang menjadi warisan. Nggih. Jadi yang separone hak jenengan yang bisa dibagi yang 50% yang separuh tadi. Seperti itu, Bu. Itu selawe yo. Tak separuh. Jenengan nggih tesih gadah hak dari sek 50% diwariskan tadi. Tetapi wonten ketentuan lain nggih, Mbah, dalam kewarisan menika tidak otomatis ketika seseorang itu meninggalkan harta peninggalan nggih, harta peninggalan. Yang tadi Mbah Dar kakung tadi 50% tadi misalnya gitu. Terus 50% langsung dibagi. Bukan seperti itu. Tetapi ada kewajiban yang harus ditunaikan dulu oleh ahli waris. Yang pertama napa? Nggih, biaya pengobatan sampai pengurusan jenazah. Kemudian yang kedua pelunasan hutang. Nggih, terus yang ketiga pelaksanaan wasiat jika ada. Jadi niku nggih diutamakan dulu sebelum dibagi. Harta waris niku netonya dari harta peninggalan setelah dibagi 2 sebagai harta bersama tadi, gitu. Nah, 1/2-nya tadi dikeluarkan dulu untuk yang pengurusan jenazah, kemudian pelunasan hutang dan juga pelaksanaan wasiat jika ada, baru sisanya yang bersih dari yang sudah diambil itu baru yang dapat diwariskan, seperti itu. Nggih. Nggih. Mboten. Nah niku bentene fikih kita kewarisan kontemporer sekarang. Posisi anak niku sudah sebagai asobah, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Kalau kita mengikut ke fikih klasik, anak perempuan niku posisinya ngisor banget gitu. Nanti nah niku nek misale pada sek dipertanyakan Mbah Dar niku wau nggih ada asobah niku dipegang kalih saudara-saudara laki-lakine Mbah Dar kakung. Tapi kalau hukum kita sekarang, jika semua ahli waris ada, yang berhak mewarisi hanya anak, janda atau duda, bapak atau ibu. Jadi si Mbak Bella gitu, jenengan kalih mbahnya ibunya Mbah Dar kakung kalih bapakne Mbah Dar kakung nek tesih wonten. Nah, misalnya pembentengan nggih hanya istri kalih anaknya tadi sebagai asobah. Anak itu sebagai asobah berarti menghabiskan sisa harta. Istri bagiannya pinten menawi wonten putra. Oke, pangapunten. Nek wonten putra 1/8. Nggih. Berarti yang 7/8 niku bagiannya Mbak Nuni oleh Mbak Bella. Sudah habis pun. Mboten teng liyane pun ketutup kalih putra. Bedane fikih klasik kalih fikih kontemporer.
khas Indonesia dan juga negara-negara Islam lainnya sudah memberlakukan seperti itu, Bu. Jadi kita sudah memberlakukan hukum kewarisan itu yang bilateral, bukan patrilineal seperti Arab Saudi. Kalau Arab Saudi semuanya diutamakan dari garis bapak. Hak hadonah perwalian anak itu dari yang bapak dulu. Kalau bapak nggak ada, ibunya bapak. Kalau ibunya bapak nggak ada, neneknya bapak. Pokoknya dari garis bapak dulu yang habis. Pokoknya nggak ada, baru dialihkan ke pihak perempuan. Itu kalau Arab. Makanya fikih niku sesuatu yang fleksibel. Dia bisa berubah ketentuannya mengikuti zaman dan juga tempat. Napa malah budayane Indonesia dengan budayane Arab benten. Makanya semua ketentuan yang ada dalam kompilasi hukum Islam itu sudah disesuaikan dengan sosiokultural yang ada di masyarakat kita. Sudah disesuaikan begitu. Yang penting adalah asas keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan yang dicari oleh para alim ulama dan wakil-wakil Tuhan gitu. Hakim-hakim di pengadilan itu sudah punya pertimbangan hukum sendiri, baik dari yuridis normatif gitu maupun dari sosiokulturalnya. Kita ini sudah sedemikian mengakomodir kepentingan seluruh pihak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan semua hukum keluarga Islam ini sebenarnya tujuannya gini Bu, mengangkat derajat perempuan, melindungi posisi perempuan. Nanti kita sambung lagi dengan pembahasan yang lain. Terima kasih atas waktunya, ibu-ibu dapat ngajengaken ngaosipun. Mugi-mugi napa sik sekedhik nika saged wonten manfaate. Matur nuwun Ibu sedaya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.